sini mau mewawancari Amang mengenai bagaimana keterlibatan gereja yang pendeta atau majelis jemaat layani dalam menegakkan hak asasi manusia. Di sini terdapat 4 soal pertanyaan yang akan saya jawabkan dan Amang jawab. Sebelum saya bertanya, saya memperkenalkan diri dulu sama Amang. Pertama, nama saya Putri Novitasari Borusiahaan. Saya kelas 12 Busana 3, jurusan Tata Busana, siswa dari sekolah SMK Negeri 10 Medan. Dan ini tugas agama Kristen dari guru agama saya. Sebelum saya bertanya lagi, bolehlah Amang tolong memperkenalkan diri Amang biar guru agama tahu. Boleh? Oke. Iya, terima kasih untuk Putri Siahaan yang sudah memilih saya dan gereja ini sebagai tempat untuk diskusi pada sore hari ini berkenaan dengan tugas yang disampaikan oleh guru agama di sekolah. Oke. Yang kedua, saya perkenalkan diri juga. Saya Pendeta Jungjung RF Sibarani yang saat ini melayani sebagai pendeta resort di HKBP Resort Efrata di perkampungan Kodam 1 Bukit Barisan di tempat ini. Itu sebagai perkenalan. Nah, untuk Putri, menyangkut masalah hak asasi manusia, ini merupakan sesuatu hal yang hakiki dan tidak dapat dipisahkan dari tatanan pelayanan gereja. Jadi artinya gereja adalah kumpulan orang-orang percaya di mana di dalamnya ada sebagai anggota jemaat, sebagai majelis jemaat, sebagai pendeta, sebagai Bible Pro, atau mungkin seperti di tempat yang lain ada guru jemaat, ada diakones dan lain sebagainya. Itu semua adalah mengacu bagaimana hak asasi daripada manusia yang akan senantiasa dipertahankan di tengah-tengah gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja senantiasa memenuhi akan tugas dan tanggung jawab dalam hal memenuhi hak asasi daripada manusia itu sendiri. Saya mau sebutkan ada 3 uraian tugas atau disebutkan dengan 3 tugas panggilan gereja. Yang pertama disebutkan koinonia, yaitu persekutuan. Persekutuan ini adalah bagaimana mempersekutukan semua anggota jemaat dengan berdasarkan batasan usia, batasan status yang ada di tengah-tengah gereja ini. Contoh, sebagai kaum bapak, sebagai kaum ibu, sebagai kaum muda-mudi atau napusubulung, remaja, pelajar sidi, bahkan sekolah minggu. Nah, jadi dengan adanya pembagian kategorial tersebut dalam koinonia, dalam persekutuan, kita mengharapkan bahwa masing-masing daripada anggota jemaat dalam batasan-batasan umur tadi semua dapat mendapatkan pelayanan. Itu dalam 3 tugas panggilan gereja yang pertama, yaitu koinonia atau persekutuan. Adapun 3 tugas panggilan gereja yang kedua disebutkan adalah marturia. Marturia adalah berkesaksian. Jadi bagaimana menghimpun daripada orang-orang yang percaya ini, orang anggota jemaat ini, untuk membuat adanya kesaksian, baik secara pribadi, baik secara tim atau kelompok di tengah-tengah gereja, untuk menyatakan bahwa semua kita adalah orang yang berkesaksian. Nah, melalui hal ini, adanya tim musik, adanya tim sending di tengah-tengah gereja adalah yang akan diberangkatkan, atau bahkan mungkin tim doa di gereja ini yang dipersiapkan adalah untuk melaksanakan tugas pelayanan marturia atau berkesaksian, baik secara intern maupun secara eksternal
keluar daripada keanggotaan jemaat di sini. Tritugas panggilan gereja yang ketiga adalah yang dinamakan diakonia. Diakonia ini adalah pelayanan. Bagaimana mengkonsentrasikan bahwa di tengah-tengah gereja ada begitu banyak yang harus didiakoni, yang harus dilayani. Katakanlah dulu anak-anak yatim piatu yang masih dalam usia dini, yang masih harus mendapatkan penuh pelayanan kasih dari orang tuanya, tetapi orang tuanya sudah meninggal contohnya. Kemudian pelayanan kasih terhadap orang-orang tua, orang kaum jompo contoh, yang tidak lagi bisa datang ke gereja, kita kunjungi, kita doakan, dan kalaulah bisa kita bagikan sedikit semacam sembako sebagai tanda uluran kasih kepada mereka, begitu. Demikian juga dalam hal kunjungan kasih kepada orang-orang yang sakit, baik yang sakit di rumah sakit, yang sedang terbaring, atau bahkan yang mendapat perawatan di rumah karena kondisi kesehatan yang belum memadai. Kita doakan, kita berikan firman Tuhan, kita berikan penguatan, kemudian kita dukung supaya mereka walaupun dalam kondisi sakit tidaklah memikirkan, oh mungkin saya ini akan mati, berkata seperti itu, tetapi sebaliknya, walaupun dalam kondisi sakit mereka tetap memiliki satu kewaspadaan dan juga pengharapan bahwa saya akan hidup, saya akan sehat dan untuk melanjutkan aktivitas. Jadi mereka tidak hanya terbaring di rumah, mereka tidak hanya menangis atau bahkan meratapi sakitnya, tetapi justru sekalipun dalam kondisi lemah, mereka tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan untuk kesembuhannya. Nah, itu tritugas panggilan gereja yang ketiga yang kita laksanakan. Tritugas panggilan gereja dalam hal diakonia yang ketiga juga kita sebutkan adalah bagaimana gereja menghargai daripada prestasi anak-anak jemaat. Contohnya mereka yang berprestasi di SD, di SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, kalau mendapatkan nilai yang memuaskan, kira-kira begitulah, ini yang kita berikan, katakanlah semacam beasiswa kecil-kecilan untuk saat ini. Adalah kesempatan bagi gereja untuk memberikan perhatian dan doa serta pengharapan agar mereka juga merasa bahwa rupanya prestasi itu sangat baik, prestasi itu adalah harus diraih oleh orang lain, dan gereja sangat menghargai anak-anak yang berprestasi melalui memberikan katakanlah semacam sagu hati untuk menciptakan satu kesempatan yang baru, kesempatan untuk belajar dan untuk mendapatkan keinginan untuk belajar yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, di tengah-tengah gereja kita HKBP, tentu kalau ditanya siapa sasaran pada program ini semua, ya tentunya adalah semua anggota jemaat. Nah, jadi dalam koinonia itu ada beberapa seksi yang ada. Yang pertama seksi sekolah minggu. Biasanya seksi sekolah minggu ini juga dibagi dalam 3 kelompok umur. Kelompok yang terkecil, yang lebih besar, dan juga sudah sampai ke kelas 6 SD. Nah, jadi kebiasaan kita di HKBP Efrata adalah setelah mereka kita laksanakan ibadah bersama, kemudian untuk mendengarkan firman Tuhan kita bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Supaya apa? Supaya cara penyerapan mereka tentang firman Tuhan yang diajarkan oleh Pak Halado atau sebagai kakak dan abangnya guru sekolah minggu bisa didapatkan menurut kemampuan mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, seksi remaja. Seksi remaja adalah biasanya yang masih duduk di bangku SMP. Bahkan yang katakanlah yang sudah SMA, kelas 1 atau kelas 2, yang belum naik CD.
yang belum menyaksikan imannya, begitu. Nah, jadi mereka juga kita kumpulkan, kita persekutukan, kita berikan tentang materi tentang pembelajaran untuk katekisasi CIDI. Supaya apa? Ketika usia mereka nanti dewasa, ketika pertumbuhan jasmani mereka dewasa, kita harapkan bahwa pertumbuhan rohani mereka juga semakin dewasa. Nah, jadi dalam hal inilah perlu kita memberikan tentang pembelajaran tentang firman Tuhan, agar mereka memahami, mereka dapat menghafal, dan serta mereka dapat melaksanakan firman itu sendiri dalam kehidupannya. Karena apa? Kita tidak mengharapkan seseorang yang ukuran umurnya sudah dewasa, tubuhnya sudah dewasa, tetapi iman masih kerdil, masih seperti kanak-kanak yang belum dewasa. Tetapi sebaliknya kita mengharapkan ketika seseorang beranjak dewasa, dewasa dalam pertumbuhan jasmani, dewasa juga dalam pertumbuhan rohani. Demikian juga untuk Naposubulung contoh. Nah, setelah menyaksikan iman, mereka masuk ke kelompok Naposubulung atau muda-mudi di tengah-tengah gereja. Nah, kelompok ini bisa lebih luas, yaitu mulai dari kelas 3 SMA atau yang sudah peneguhan CIDI, sampai kepada mereka yang masih kuliah, sudah tamat kuliah, atau bahkan yang sudah bekerja. Tanda kutipnya sebelum dapat jodoh bergabung dalam Naposubulung, begitu. Nah, jadi gereja kita juga memfasilitasi tentang pelayanan untuk mereka di sini. Secara khusus di HKBP Ephrata, di samping pelayanan mingguan untuk Naposubulung dan remaja, kita juga laksanakan ibadah yang pada saat ini masih kita fokuskan, konsentrasikan kepada pelayanan khusus ibadah untuk Naposubulung dan remaja yang kita laksanakan setiap hari Minggu sore di tengah-tengah gereja kita di sini. Nah, jadi diharapkan bahwa penyampaian firman Tuhan adalah mendekati kepada bagaimana cara penerapan daripada anak-anak Naposo dan remaja dalam menerima firman Tuhan itu sendiri. Karena dari bagaimana sekalipun masih ada perbedaan cara penyerapan firman Tuhan menurut pemahaman daripada Naposo dan remaja jika dibandingkan dengan cara mereka yang sudah orang tua dalam menerima firman Tuhan. Selanjutnya ada juga pelayanan khusus untuk kaum bapak. Kalau di tengah-tengah gereja kita di sini kita bentuk seksi kaum bapak yang mengakomodir semua kaum bapak untuk mendapatkan pelayanan. Ini kita laksanakan kalau ibadah PA-nya untuk 1 kali 1 bulan, tetapi untuk pelaksanaan KUR ini setiap minggu. Nah, jadi mereka kita perdengarkan firman Tuhan, kita ajari juga untuk berKUR, dan setiap hari Minggu kaum bapak mengumandangkan KUR di tengah-tengah peribadahan kita di gereja ini. Selanjutnya untuk kaum ibu. Kaum ibu biasanya itu ada pada hari Kamis, dan kalau di gereja kita di HKBP sini, HKBP Ephrata, ada juga Ina Esther, ada juga Ina Hannah namanya, yaitu kaum ibu yang sudah menjanda, yang tidak lagi memikirkan untuk berumah tangga dengan yang lain. Nah, jadi Ina Hannah adalah kumpulan ibu-ibu yang sudah janda yang bersekutu dalam kelompok KUR ini. Mereka juga setiap bulan kita berikan pelayanan agar mereka dapat menerima firman Tuhan dengan baik, sekalipun dalam posisi menjanda atau sudah ditinggalkan oleh para suami di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Selanjutnya juga ada pelayanan untuk persekutuan kaum lansia, manusia usia lanjut, orang-orang tua kita. Biasanya ini para opung-opung ini. Nah, jadi ada yang hanya lansia ini adalah yang berusia 61 tahun ke atas. Nah, jadi sebagian besar dari mereka adalah sudah kaum opung di tengah-tengah gereja. Setiap minggu mereka bersekutu di gereja ini, yaitu melaksanakan senam.
senam lansia dinamakan, dengan mendatangkan instruktur lengkap dengan seragam masing-masing. Nah, jadi mereka kompak begitu. Selesai senam, biasanya setiap hari Jumat pagi mereka sudah bersehati untuk membawa makanan ke gereja ini. Jadi ada snack, entah itu bubur kacang hijau atau kolak ubi atau kolak pisang dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin mie gomak. Nah, ini dikonsumsi oleh kaum opung setelah melaksanakan senam lansia. Nampaknya mereka bergembira sekali dengan persekutuan tersebut. Dan dalam 1 kali 1 bulan mereka kita ajak untuk ber-PA, penelaahan tentang isi Alkitab di tengah-tengah gereja. Nah, jadi persekutuan kaum lansia juga semangat di tengah-tengah gereja kita di AKBP Ephrata ini, karena mereka juga merasa bahwa sebagai kaum orang tua juga tetap mendapatkan pelayanan yang baik di tengah-tengah gereja. Nah, itulah yang menjadi sasaran dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Nah, hal ini senantiasa menjadi program menetap di tengah-tengah gereja kita HKBP Ephrata. Setiap tahun hal ini selalu ada. Jadi artinya kita tidak menginginkan adanya katakanlah ketimpangan dalam pelayanan itu. Tetapi setiap tahun yang namanya pelayanan ini senantiasa kita laksanakan. Kemudian berbicara tentang masalah hak asasi manusia, melalui khotbah, melalui pengajaran gereja, kita juga ajarkan kepada seluruh anggota jemaat, baik dalam masing-masing peribadahan, entah itu sekolah minggu, remaja, naposo, orang tua, orang dewasa, dan juga kaum orang tua, yang dinamakan yaitu persembahan. Semua orang dalam mengikuti ibadah harus memberikan persembahan. Kenapa? Karena itu adalah interpretasi daripada penerimaan seseorang atas karya Tuhan dalam kehidupannya. Jadi ketika Tuhan memberkati seseorang, memberkati satu keluarga, memberkati masing-masing kita, ya tentunya dalam ibadah kita berikan persembahan untuk sebagai bukti bahwa kita adalah orang percaya yang senantiasa juga menerima berkat dan pengasihan daripada Tuhan. Jadi persembahan diberikan, yaitu baik persembahan dalam setiap ibadah atau persembahan keluarga melalui kebaktian rumah tangga masing-masing yang biasanya kita laksanakan setiap hari Kamis. Kemudian pelaksanaan atau pemberian persembahan bulanan atau bahkan untuk kontribusi untuk menopang pembangunan di tengah-tengah gereja kita AKBP Ephrata ini. Nah, jadi dengan hal itu kita mengharapkan bahwa hak asasi manusia gereja hormati, hak asasi manusia itu senantiasa mendapat pelayanan dari gereja, tetapi yang tidak kalah penting adalah dengan adanya pelayanan tersebut kita mengharapkan adanya pembekalan yang lebih baik untuk setiap kategorial di tengah-tengah gereja, agar mereka masing-masing atau semua anggota jemaat, baik dari mulai sekolah minggu sampai kaum lansia, mereka dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Demikian yang bisa saya paparkan, mudah-mudahan berguna atau bahkan mungkin sangat berguna bagi tugas agama daripada Seputri di sini. Terima kasih. Semoga Oke, terima kasih. Tuhan memberkati ya. ya.